Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun di desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Ya? Pakai air panas? Dipukul? Kasus ini viral di media sosial setelah beredar informasi bahwa korban berinisial NS dipaksa meminum air panas hingga mengalami luka serius pada bagian mulut dan tubuh. Ayah korban Anwar Satibi mengaku kaget saat mendapati kondisi anaknya yang kulitnya melepuh ketika pulang ke rumah. Ibu tiri korban sempat menyebut luka itu akibat demam. Namun sebelum meninggal, korban sempat memberikan pengakuan kepada ayahnya bahwa dirinya disuruh meminum air panas. Korban sempat menjalani perawatan selama 8 jam di RSUD Jampang Kulon sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab kematian, tim forensik melakukan otopsi di rumah sakit Secapa Polri Sukabumi. Hasil sementara menunjukkan adanya luka bakar di sejumlah bagian tubuh, termasuk kaki, punggung, lengan, paha hingga area bibir dan juga hidung. Dokter forensik juga menemukan adanya pembekakan pada organ dalam, yakni jantung dan paru-paru. Sampel organ kini dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Polres Sukabumi masih mendalami dugaan penganiayaan dalam kasus ini. Pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa siraja teh." Kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya itu ada di dalam video, saya sempat brutal gitu. Anak-anak usia 12 tahun ya, dengan luka bakar di... Ya Nisrina, ini pastinya adalah sebuah kasus yang bikin kita semua patah hati ya. Karena korban ini kita ketahui adalah seorang anak yang memang memiliki latar belakang pendidikan religi yang cukup persisten atau juga memang ingin sekali menjadi pemimpin di lingkungannya, tapi justru harus berakhir dengan seperti ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami secara virtual adalah kerabat keluarga korban, yakni adalah Isep Surade. Selamat siang, Pak Isep. Sehat, Pak? Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Pak Isep. Pertama-tama kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban anak NS dan juga insiden atau tragedi yang menimpa Anda dan juga keluarga korban. Pak Isep, pertama kami ingin Anda menceritakan dari pernyataan ayah korban bahwasannya Anda yang kemudian meminta anak korban atau korban NS ini untuk mengaku sebetulnya apa yang menimpa dirinya begitu. Bisa ceritakan momen ketika korban akhirnya memberikan pengakuan kepada keluarga dan juga kerabat apa yang kemudian menimpa dirinya ini, Pak Isep? Pak Isep? Ya, Bu, diulang lagi ya. Ini enggak jelas. Baik. Ya Pak Isep, singkat saja, bisa diceritakan momen ketika korban akhirnya memberikan pengakuan kepada keluarga dan juga kerabat, Pak Isep, silakan. Oh ya, jadi gini, waktu itu kan saya ditelepon sama bapaknya korban, ada di rumah sakit. Setelah itu pas saya datang, dia nangis, bilang, katanya kan kata keluarganya, kata ibunya itu, butirnya itu dia sakit panas, ya sakit panas. Nah, katanya terus bilang ada bapaknya, ya itu barusan dokter bilang katanya bukan sakit panas, ada indikasi penganiayaan katanya ya, gitu ada indikasi ada penganiayaan. Duh, siapa yang aniaya kan gitu? Apakah ini orang temannya atau siapa? Saya nggak tahu lah ya. Ini tidak menuduh, tidak menyebutkan siapa-siapanya ya.
Nah, waktu itu saya izin untuk mempertanyakan sama bapaknya dan juga itu disaksikan dari pihak anggota Polsek Jombang Kulon, juga bapaknya, juga istri saya dan juga ibu tirinya ada di situ. Nah, kalau ditanya sama bapaknya itu dia tidak bisa menjawab, Cuma pas saya tanya, alhamdulillah dia itu bisa menjawab, gitu, dok. Baik, Pak Isep, lantas ketika keluarga mengetahui bagaimana kondisi korban, apakah ada hal yang disampaikan oleh sang ibu? Apakah ada permintaan maaf dari mulut sang ibu, Pak Isep? Oh, belum ada. Waktu itu kan saya nggak sempat ketemu lagi karena saya langsung saya malam-malam ke Sukabumi, ya, otopsi. Setelah meninggalkan saya waktu itu mempertanyakan yang sesuai ada di video, ya. Saya tidak berlebihan, saya tidak mengada-ngada, itu sesuai dengan video aja menyampaikan. Cuma waktu itu saya langsung ikut ke Sukabumi untuk mengadakan otopsi. Baik, Pak Isep, jadi artinya keluarga korban ini mulai mencurigai terkait dengan penyebab kondisi korban pada saat itu karena pihak dokter menyatakan bahwasannya ada indikasi kekerasan karena tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu tiri korban, yang mana korban dinyatakan sakit demam begitu, tetapi fakta dari reaksi tubuh korban ada indikasi terkait dengan penganiayaan seperti itu. Si bapaknya itu merasa penasaran, minta bantuan sama saya sebagai bapak angkatnya untuk diotopsi. Maka saya antar ke sana, ke Sukabumi. Oke, Pak Isep, sebelumnya bagaimana sebetulnya keseharian dan hubungan korban dengan ibu tirinya di rumah? Ya awal mulanya ya sering berantem lah, sering bertengkar, sering, bahkan waktu itu anaknya juga dipermasalahan masalah anak aja terus, ya. Makanya anak tersebut saya disuruh dimasukkan ke pesantren, ya. Dikarenakan saya di situ di pesantren Darul Ma'rif, saya juga sebagai pengurusnya juga, sebagai pembina, makanya saya titipin di pesantren anaknya itu. Cuma waktu itu dia pulang dulu, kan mau puasa. Sebelum puasa itu semuanya anak santri itu dikembalikan dulu pada pulang, mungkin berketemu sama keluarga. Nah, pas udah masuk ini pan pertama puasa dari pesantren, telepon saya, Pak, kenapa itu anaknya Pak Awang nggak masuk, yang lain sudah pada masuk, tapi Pak Awang mengirimkan video ini, ya gitu kan, di situ ada video dari bapaknya, ada yang luka-luka. Nah, pas itu telepon saya sama abangnya itu, dia nangis, katanya lagi dirawat di rumah sakit, ada apa? Langsung saya datang ke situ. Nah, setelah itu kan saya tanya anaknya, ya berbicara sesuai dengan ada yang di video itu aja, saya tidak berlebihan. Mungkin Ibu udah tahu ya di video itu. Baik, Pak Isep, apakah tadi menyambung lagi pernyataan Anda bahwa memang korban dan juga ibu tirinya ini memang suka cekcok seperti itu, sering cekcok, tidak akur. Sebenarnya apa penyebabnya, Pak Isep, dan juga apakah korban pernah bercerita tentang adanya perlakuan tidak menyenangkan dari sang ibu? Kalau pertama juga ya, mungkin setahun yang lalu itu pernah dilaporkan di PPA ya Sukabumi, di Polres Ratu, itu sudah dilaporkan. Bahkan pada waktu itu dia minta dianiaya juga, itu udah ada buktinya dianiaya. Nah, cuma waktu itu istrinya itu minta tolong sama saya supaya ada permohonan maaf, jadi tidak bisa dilanjut. Nah, saya sarankan sama suaminya, jangan sampai berlanjut lah, udah kasihan sama anak, kan saya bilang, gitu kan, walaupun itu anak tiri. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa musyawarah secara kekeluargaan, ya. Nah, sekarang terjadi lagi seperti ini, kan saya tidak tahu ya, tidak menuduh siapa pelakunya, cuma dalam pengakuan anak itu oleh saya tanya sama saya itu oleh mamanya kan gitu, sesuai dengan bukti video, tapi saya tidak menuduh siapa-siapanya kan itu. Iya. Jadi itu sesuai pembicaraan anak aja itu mah. Iya, artinya
kekerasan yang dialami oleh korban NS ini bukan kali pertama, tapi di tahun lalu juga sebetulnya sudah terjadi penganiayaan, bahkan sudah mau dilaporkan, tapi akhirnya berakhir damai seperti itu Pak Isep. Dan sebetulnya apa yang menjadi pemicu hingga sang ibu tiri tega atau diduga tega menganiaya anak NS ini? Apa yang menjadi alasan oleh ibu tiri korban ini sebetulnya? Ini dikarenakan kan ibu tirinya itu dia juga punya anak angkat juga ya, 2 ya, punya anak angkat 2. Sering itu berantem lah ya, berantem sama anaknya itu. Tapi yang mungkin bapaknya sangat marah itu dikarenakan ya intinya selalu memojokkan anaknya bapaknya ini, Papa Awang itu. Jadi ada keberpihakan lah intinya seperti itu. Jadi Awang akhirnya marah-marah. Ya. Gitu aja. Baik, jadi memang ini bukan cuma perseteruan antara ibu dan juga anak, tapi juga ada pihak-pihak lain karena anaknya juga ada beberapa dan juga orang tuanya juga mungkin punya konflik dan lain sebagainya ya. Pak Isep, lantas Pak, setelah kejadian ini apa sebenarnya harapan keluarga terhadap proses hukum yang tengah berjalan Pak? Ya mudah-mudahan proses hukum kalau memang ini benar ya, siapapun pelakunya, untuk saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menuduh siapa pelakunya. Mungkin dari pihak kepolisian mungkin yang mencari nanti siapa yang sebenarnya. Apakah ini ada dari pihak luar atau memang keluarganya juga, itu saya tidak bisa memastikan. Mungkin dari pihak kepolisian aja yang untuk mencarinya. Kalau sama mungkin itu apa adanya yang menyebutkan itu yang siapa yang disiram itu disuruh minum air panas itu kan oleh siapa, oleh mamanya. Kan gitu, itu aja. Ya, takutnya kalau saya nanti menyudutkan orang, jangan fitnah, buat saya tidak menuduh siapapun. Baik, tentunya kami juga berharap dan terus akan memantau terkait dengan kasus ini. Memang ini diusut tuntas. Iya, tentu kami sepakat dengan keinginan Anda juga keluarga agar kasus ini bisa diungkap secara terang benderang untuk bisa memastikan dan juga memberikan keadilan bagi korban NS dan juga keluarga, dan kami berharap Anda dan juga keluarga korban diberikan ketabahan, kekuatan dalam melewati cobaan yang menimpa Anda dan juga korban NS ya, Rama dan juga pemirsa. Terima kasih Pak Isep Surade, kerabat dari keluarga korban NS. Terima kasih Pak Isep. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.